Setelah Ibu Ratna dan Agus melakukan pembicaraan pribadi, kata Agus kejadian ini terjadi 30 jam yang lalu, tepatnya di pabrik tepung yang ada di Jakarta Barat. Seorang pekerja perempuan menyerang 4 kawannya yang 3 diantaranya digigit. Mereka kemudian menguncinya di kamar mandi untuk menunggu polisi datang. Namun polisi juga diserang karena hal itu membuat perempuan itu terpaksa ditembak mati. 3 orang yang digigit kemudian dibawa untuk diobservasi. Namun karena prosedur yang berlaku setelah selesai observasi, mereka pun langsung dieksekusi dan tidak diketahui siapa yang menggigit perempuan itu, alias orang pertama yang menyebarkan penyakit itu. Selesai menjelaskan, Agus kemudian bilang tujuan dia membawa Ratna ke sini untuk membuat vaksin atau obat agar penyebaran jamur ini tidak meluas lagi. Dengan suara pelan dan juga tegas, Ratna bilang tidak ada obat ataupun vaksin. Satu-satu cara untuk mengatasi penyebaran ini adalah meledakkan seluruh kota beserta isinya. Yang dibilang Ratna sama persis seperti apa yang dikatakan ilmuwan di awal episode pertama. Ratna tahu betul apa yang akan terjadi. Akibat jamur ini dia pun kemudian menangis sambil meminta agar dirinya diantar pulang. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum wabah jamur ini mengakibatkan kiamat bagi umat manusia. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu kami untuk mencegah. Mulailah pengoboman. Saya hanya ingin bersama dengan keluarga. Bagaimana menurut kalian akting kedua artis Indonesia ini? Perjalanan. Di sini terlihat jelas keadaan kota pada siang hari yang sudah dipenuhi dengan jamur dan tanaman-tanaman liar di gedung-gedung, dan juga tampak hancuran mobil berserakan di mana-mana. Dan ada juga bekas ledakan bom yang lumayan besar. Tidak hanya Jakarta saja yang dibom, di sini juga mereka melakukan pengoboman di kota ini, dan mereka berhasil memperlambat penyebaran wabah ini. Tapi kalau di kota-kota lain tidak diketahui berhasil atau tidak. Karena akses jalan menuju Hall State House tertutup bangunan, maka mereka harus mengecek bangunan tersebut. Takutnya ada zombie yang akan nantinya bakal menyerang mereka. Untuk mengeceknya, mereka kemudian masuk ke gedung hotel itu. Di sini mereka dipaksa melewati genangan air yang suatu yang cukup mengejutkan. Ada ratusan zombie yang bergeletak di bangunan itu, yang sebelumnya tidak ada di sana, kata Tess. Sebelumnya mereka berada di dalam bangunan. Mereka adalah orang-orang yang ingin pergi ke zona karantina. Namun sebelum sampai ke sana, mereka terlebih dulu terinfeksi, dan dikatakan juga para zombie ini bisa saling terhubung. Namun juga bisa tumbuh di bawah tanah yang panjang akarnya bisa lebih dari 1,6 km. Jadi jika ada satu zombie yang terganggu, maka zombie-zombie lain yang akan merasakannya, dan mereka pun akan datang untuk membantu zombie yang terganggu. Setelah melihat segerombolan zombie itu, tidak mungkin mereka melewati jalan tersebut. Oleh karena itu mereka harus berputar untuk mencari jalan lain. Dengan terlebih dahulu mereka harus melewati sebuah gedung dari luar sana. Gedung itu pun terlihat jamur yang terdapat di pintu masuk yang akarnya menjalar sampai ke dalam gedung. Could mean they're all finally dead in there. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gedung. Mereka melihat sesuatu. Il membantu Tess yang kakinya keseleo. Kalau dari tadi Tess orangnya kalem, seperti kejadian kelikat dia seperti cewek yang lagi datang bulan. Bawaannya selalu marah-marah hingga membuat Joel heran dengan sikapnya. Tapi walaupun begitu, Joel tidak mau ambil pusing. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan mereka. Di sini mereka kebingungan dengan kesunyian di tempat itu. Tidak ada tanda-tanda dari anggota Firefly. Hanya mobil saja yang berada di luar gedung. Perlahan Joel mendekati dan membuka pintu yang di bagian dalamnya dipenuhi dengan darah. Asal mula wabah ini. Nah, kalian bisa komen menurut kalian bagaimana dengan episode kedua kali ini. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Thank you for watching the next video.